Baik, terima kasih paparan yang sangat luar biasa dari Pak Dwi Susanto. Saya menarik paparan yang telah disampaikan Pak Dwi. Barangkali saya juga bisa menanggapi pernyataan Pak Dwi tadi bahwa novel-novel yang berlatar etnis Tionghoa ini bisa digunakan sebagai semacam pembelaan ya, atau untuk menyuarakan aspirasi dari tokoh-tokohnya ya Pak Dwi ya. Barangkali saya sedikit mengulas terkait dengan selain dibahas novel-novel yang dibahas oleh Prof. Fatkul, saya juga pernah membahas novel karya penulis peranakan Tionghoa yang merupakan diaspora Indonesia yang sekarang tinggal di Australia. Betul bahwa Bu Dewi Anggrek ini, penulisnya ini terkadang juga takut atau semacam ini ya, semakin takut dicap kalau novel yang akan ditulis itu merupakan pembelaan atau semacam suara untuk membela kelompok etnisnya itu. Jadi semacam dilema tersendiri bagi para penulis Tionghoa ini, seperti yang tadi sempat disinggung oleh Pak Dwi bahwa novel-novel ini juga bisa digunakan untuk menyuarakan ini ya, aspirasi dari kelompoknya tadi. Baik Bapak Ibu, silahkan saat ini kita akan memulai sesi tanya jawab, sesi diskusi selama 30 menit. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand atau juga bisa menulis pertanyaan di kolom obrolan. Silahkan Bapak Ibu. Ya, karena persoalan etnis Tionghoa ini sangat menarik ya Pak Dwi ya, terkait dengan segregasinya, kemudian bagaimana proses pembauran yang dilakukan di novel-novel itu juga tergambar, misalnya melalui kawin campur, kemudian penggunaan bahasanya yang sudah barangkali para keturunan Tionghoa ini sudah tidak bisa menguasai bahasa Cina, mereka sudah menguasai bahasa daerah masing-masing gitu. Jadi barangkali bisa memantik diskusi kita pada hari ini. Silahkan Bapak Ibu, nanti juga untuk pembahas terbaik, untuk 5 pembahas terbaik juga akan memperoleh hadiah lawang atau door prize dari Prof. Fatkul untuk mendapatkan bukunya. Silahkan. Barangkali ini masih pagi ya, perlu dipantik dulu ya Pak Sainul ya. Masih mikir-mikir kayaknya ini. Ini topik merah ini topik merah. Topik yang sensitif ya biasanya. Agak sensitif ya Prof. Ya. Sensitif ya. Jadi apa namanya, mungkin mau tanya ini kok rasanya kepiye gitu. Takut atau apa gitu ya. Oke. Ya, atau sambil menunggu barangkali peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui ruang obrolan nanti atau melalui raise hand, barangkali bisa lanjut dulu Pak Sainul untuk menyampaikan paparannya. Boleh, kayaknya nih saya juga harus ngomong supaya mungkin ketemu nanti pertanyaan-pertanyaannya tuh keluar. Iya baik, ya baiklah kita akan lanjut terlebih dahulu sebelum nanti kita akan buka kembali untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelum Pak Sainul akan memaparkan membahas mengenai buku ini, saya akan memperkenalkan, barangkali untuk peserta di sini sudah sangat mengenal Pak Sainul Hermawan ya, tetapi tidak apa-apa ya Pak, saya perkenalkan lagi sekilas tentang biodata Pak Sainul. Pak Sainul merupakan staf pengajar program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Jadi beliau lahir di Sumeneb pada tahun 1973. Di samping mengajar sekarang, beliau juga mengajar beberapa mata kuliah, yaitu teori penerjemahan, teori sastra, menulis kreatif, dan pembelajaran FIPA. Banyak publikasi yang sudah ditulis oleh Pak Sainul, beberapa barangkali bisa saya sampaikan, yaitu Tionghoa dalam Sastra Indonesia, Teori Sastra dari Marxis sampai Rasis, Maitihi Sastra Kalimantan Selatan,
Kemudian tradisi lisan Banjar Balamut, bisa dibilang Pak Zainul ini pakar di Balamut ya Pak Zainul ya, karena memang Insya beliau Allah. yang menggali lebih dalam. Suaranya Mbak Dery kok hilang ya? Suara Mbak Dery hilang-hilang Mbak Dery. Terkait dengan barangkali ini sangat pas Zainul untuk turut mengkritisi membedah buku Prof. Fatul, yaitu etnis Tionghoa dalam novel-novel Indonesia Pasca Tragedi 1998. Baik, langsung saja Pak Zainul, silahkan memulai paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dery atas kesempatannya. Suara saya bisa didengar dengan baik, Dery? Bisa Pak. Ya, di layar saya ada pemberitahuan dari penguasa sinyal bahwa sinyal saya tidak stabil. Bisa Pak, lancar. Mudah-mudahan lancar ya. Ya. Saya pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Fatul atas kepercayaannya untuk membedah buku ini. Yang kedua, terima kasih pada Pak Dwi yang mau ditemukan dan mau menemui kami ketika saya diminta oleh Prof. Fatul mencari pembedah buku ini. Prof. Fatul tanya ke saya siapa. Prof. Fatul menawarkan seseorang, tapi saya harus berkata tidak gitu kan, karena saya mau berusaha lagi untuk mencari orang yang memang pakar di bidang ini gitu ya. Saya punya sedikit pengetahuan tentang pakar sastra Tionghoa di Indonesia, tapi saya punya banyak teman-teman yang bisa memberikan informasi ke saya, dan akhirnya bertemulah saya dengan Pak Dwi ya, Dwi Susanto dari Mas Rudi. Pak Dwi, saya dapat nomor telepon Pak Dwi dari Mas Rudi. Mas Rudi itu kawan seangkatan saya, Pak. Jadi kalau kita tadi menyimak baik-baik rekam jejaknya Pak Dwi Susanto, memang beliaulah yang pakar di sini, bukan saya. Jadi saya hanya coba mampir membaca isu Tionghoa dalam sastra Indonesia ketika belajar di Gajah Mada. S1 saya bukan sastra, S3 saya juga bukan sastra modern, jadi sempat mampir mungkin sekitar 3 tahun lah ya. Dan kesempatan ini membuka ingatan lagi ya, pengalaman saya mempelajari sastra di Gajah Mada ya, yang sangat berkesan tentu, dan sangat berkesan dan membekas ya, belajar di Ulak Sumur itu. Entah gimana caranya ya kok bisa membekas seperti itu. Akhirnya apa yang saya pelajari di Bulak Sumur itu terus membekas sampai sekarang. Jadi itu mungkin ya yang kemudian saya cerita-cerita ke Pak Fatul ketika akan menyusun draft buku ini. Kemudian Pak Fatul memilih jalan ini ya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi sudah sangat banyak ya, bahwa buku ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya tetap memberikan nilai inspirasi untuk bagi penelitian lebih lanjut ya. Dan saya mencoba membaca dari perspektif mungkin yang menjadi intensi awal dari Prof. Fatul ketika menulis buku ini. Karena itu presentasi saya judulnya begini ya, representasi dan pendidikan karakter. Jadi saya mencoba membaca apa ya, mungkin membaca batinnya Pak Fatul itu mau kemana dengan buku ini gitu. Jadi saya mengambil itu. Tadi saya tidak akan mengambil porsinya Pak Dwi sebagai ini ya, sebagai ahlinya, ahli sastra dan ahli Tionghoa, karena disertasi beliau tentang Tionghoa mungkin nanti bisa cerita-cerita sedikit, karena di sini ada beberapa mahasiswa saya, Pak Dwi, yang saya wajibkan untuk mengikuti acara ini, karena nanti pasti sebagian mereka akan meneliti sastra dengan pendekatan mudri, dan mungkin nanti akan mendekat-dekat ke penelitian tentang pendidikan karakter. Jadi mungkin Pak Dwi bisa berbagi berbagai macam hal dengan mahasiswa-mahasiswa kami di sini ya. Terutama dalam kaitannya dengan kajian sastra etnis. Nah, etnisitas itu ya. Mungkin nanti yang mau bertanya-tanya soal itu, karena kelas saya kemarin sebetulnya sudah merencanakan ini Pak Dwi, tapi tidak sampai. Ya maklumlah. Perencanaan selalu begitu ya, nggak pernah sampai ke tujuan, direncanakan tapi nggak sampai. Baik, saya akan langsung mulai presentasi saya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya dengan ini. Bisa dilihat ya presentasi saya ya. Nah, saya akan mulai dengan ini saya. Ada pepatah lama yang mungkin belajarlah sampai ke negeri Cina katanya ya. Dan saya akan memulai presentasi saya, belajarlah walau hanya sampai
ke fiksi tentang Cina dan Tionghoa. Dan saya kira ini yang yang ingin disajikan oleh Prof. Fatul. Saya melihatnya begitu ya, karena saya melihatnya ini bagian, karena mungkin ini kan buku ini ditulis dalam rangka penyelesaian studi doktoral di kampus yang memang latar belakangnya pendidikan, makanya lebih mengarah ke sana daripada mengarah ke persoalan sastranya. Jadi saya mencoba apa sih yang bisa kita pelajari dari buku ini dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, karena secara tersirat tampaknya memang ingin begitu buku ini gitu ya.